Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Indonesia merupakan negeri dengan banyak sekali keberagaman budaya, suku, bahasa, ras, dan juga agama. Dengan keberagaman ini yang membedakan Indonesia dengan negara-negara yang lain. Itu merupakan satu hal yang dapat dibanggakan dari negeri tercinta kita, yakni Indonesia. Tahukah kalian bahwasanya di Malang, Jawa Timur terdapat satu universitas mana universitas itu dapat dijuluki dengan miniatur negara. Dan karena itu kampus ini dijuluki dengan multikultural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Di sini saya akan memperkenalkan apa sih multikultural itu. Mari bersama-sama kita simak podcast berikut ini. Jauh di batu, kunwang san sebaku hiliang, takkan aju kawan-kawan nalamu, sangke basuh yang suria. Perkenalkan, saya Salsabila Asifatul Rahma dari Prodi Pendidikan Matematika. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, saya akan mewawancarai beberapa narasumber kita, narasumber yang sangat hebat. Mungkin kita perkenalan dulu ya, mulai dari yang ujung sana. Silakan. Perkenalan pertama oleh Mas yang di sebelah sana. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Saya Angger Saputra sebagai narasumber Kristiani. Apa sih toleransi? Dan sebelahnya. Toleransi itu sikap saling menghargai, menghormati, tidak membeda-bedakan antara. Dan selanjutnya Mbak monggo. Saya tidak nama Rizka Septiana, saya dari Universitas Tanjung Malang beragama Muslim. Selanjutnya silakan. Saya Suster Victoria Ramjian Nirma, Suster Putri, seorang biarawati Katolik. Pada topik podcast kali ini saya mengangkat isu tentang toleransi dan juga multikultural. Mungkin dari para narasumber ada yang bisa menjelaskan apa sih toleransi menurut kalian? Silakan, Mbaknya mungkin atau Masnya. Baik, jadi dari saya, toleransi itu adalah suatu sikap menghargai dan menghormati antar ras, suku, dan juga agama. Jadi disitulah kita akan mengangkat tinggi nilai Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi kita sebagai seorang warga negara Indonesia, kita melihat banyaknya bermacam-macam ras, suku, dan juga agama yang berkembang di Indonesia ini. Jadi kita harus bisa toleransi dengan kawan-kawan kita yang berbeda dengan latar belakang kita. Itu jadi saya itu aja. Dari yang lain mungkin Masnya bisa atau Mbaknya boleh. Mungkin dari saya dulu ya. Kalau menurut saya mengenai toleransi itu tidak berbeda jauh dari apa yang disampaikan oleh Mas Adib, bahwa toleransi itu sendiri adalah suatu sikap saling menghargai, saling menghormati atas perbedaan yang ada. Apalagi kita hidup di masyarakat yang beraneka ragam, baik dari suku atau Mas Adib, mulai dari suku, agama, ras, budaya, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya toleransi itu adalah di mana sikap saling menghargai satu sama lain dengan adanya perbedaan itu sendiri. Baik, bisa saya tarik kesimpulan ya bahwasanya toleransi itu sikap saling menghargai, pada garis besarnya seperti itu. Mungkin dari Suster, adakah pengalaman pribadi yang pernah dialami mengenai toleransi tersebut? Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk toleransi itu, menurut pengalaman saya, sebelum saya berada di kampus Universitas PGRI Kanjuruhan Malang,
bagaimana saya sebagai seorang biarawati dalam agama Katolik itu tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Kami mau melayani siapa saja tanpa melihat latar belakang, karena untuk misi kami yang adalah seorang biarawati Katolik itu melayani siapa saja. Kami tidak mau membuat kubu-kubu dalam membangun sebuah toleransi dalam keseharian hidup. Dan saya bersyukur bahwa sebelum saya berada di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, saya sudah menerapkan bagaimana sikap toleransi dengan beragama Muslim. Dalam kehidupan membiara, kami sering mengadakan kunjungan atau live-in bersama teman-teman dari agama Muslim, dan selalu ada interaksi untuk membangun hubungan yang baik dengan agama Muslim. Salah satunya contohnya di Flores, untuk dengan agama Muslim itu kami itu sangat erat, di mana ketika agama Katolik merayakan ibadat, khususnya dalam ibadat hari-hari besar tuh hari raya Paskah dan Natal, itu toleransinya sangat kuat. Yang menjaga keamanan itu dari agama Islam. Itu saya sangat bagaimana toleransi di Flores itu sangat erat. Nah, begitupun di sini. Kemarin saya mengadakan kegiatan di masjid, kegiatan di Masjid Sabilillah Malang. Itu kami khususnya waktu acara Hari Raya Idul Fitri kemarin itu kami diundang untuk makan-makan bersama agama Muslim. Sangat kental sekali ya toleransi di Indonesia ini. Kalau Masnya mungkin ada pengalaman pribadi tentang toleransi tersebut? Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau dari saya sendiri, dari keluarga ini saya sudah berbeda dalam segi agama, dan tentunya bekal toleransi saya sudah terpupuk istilahnya, sudah terpupuk dari sejak saya kecil, dari keluarga inti dan keluarga besar saya yang berbeda. Keluarga paman saya itu Katolik, keluarga sendiri saya Kristen. Keluarga inti saya, kakak saya menikah secara Muslim. Tetapi tidak ada perbedaan dalam kami. Ketika hari raya masing-masing, kami merayakan secara bersama, menyiapkan acara bersama. Tetapi jika acaranya di gereja, acaranya di masjid, pasti kami enggak. Tapi ketika acaranya di rumah, pasti kami saling bersama, saling support. Terus terpupuknya rasa toleransi kan, jika dilihat dari yang skala lebih luas lagi, dari desa, keluarga saya sendiri yang dalam satu RT itu. Tetapi apakah ketika hari raya besar mereka dan hari raya besar kami, mereka tidak ada? Mereka ada, mereka belum. Ketika mereka hari raya saya hadir sambangi satu persatu, dan pun demikian ketika hari raya saya Natal mereka. Jadi toleransi sendiri itu sudah terpupuk ya di jiwa masing-masing narasumber kita ini. Nah, gini nih, kita kan kuliah di kampus yang notabene banyak sekali perbedaan antara suku, ras, budaya, agama, dan lain sebagainya. Kita berkumpul dalam satu tempat dari penjuru Indonesia bagian Sabang sampai Merauke. Pastinya ada culture shock ya, atau perbedaan antara lingkungan kita sebelumnya dengan lingkungan kita saat ini. Bagaimana sih kalian menyikapi hal seperti itu, dan apa yang kalian lakukan untuk membaur dengan yang lain seperti itu? Mungkin dari yang lain ada masukan, silakan. Mungkin dari saya ya, berbicara dengan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Kampus Universitas PGRI Kanjuruhan Malang itu memang dikenal dengan kampus yang multikultural. Nah, dalam segi apa multikultural itu yang perlu harus digarisbawahi. Kalau multikultural itu hanya dalam artian
karena mahasiswanya berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda. Saya yakin kampus-kampus luar lebih banyak, jauh lebih banyak mahasiswanya yang berasal dari berbagai daerah. Nah, dengan adanya multikultural itu sendiri, karena multi dan multikultural kan berasal dari kata multi dan kultur. Berarti multikultural dapat diartikan sebagai kultur yang berbagai. Berbagai kultural ada di dalam suatu lingkup. Tak terkecuali kampus Universitas Pendidikan Juruan Malang. Mungkin saya misal sebagai saya orang asli Jawa, saya Muslim bertemu dengan teman-teman mungkin seperti suster dari NTT ya sus, mungkin dan teman-teman yang lainnya. Bagaimana saya atau teman-teman yang lain menghadapi situasi tersebut? Tentunya kita kaitkan kembali dengan toleransi tadi yang sudah kita bahas tadi. Kita harus memahami apa itu makna toleransi. Tadi sudah kita ambil benang merah bahwa toleransi itu adalah sikap saling menghargai, saling menghormati dan lain sebagainya. Dan jadi untuk mengantisipasi atau mengatasi kultur shock yang seperti disebutkan tadi, caranya yaitu kembali lagi ke toleransi itu tadi. Jadi kita harus paham bahwa kita di Universitas Pendidikan Malang itu berasal dari berbagai daerah, suku, berbeda agama, ras, kemudian bahasa dan lain sebagainya, bahkan adat istiadat dan kebiasaan. Tapi bagaimana kita menghargai itu, menghormati itu? Karena kalau mungkin tadi sudah disebutkan oleh suster sebagai Katolik, sebagai biarawati, toleransi itu sendiri sudah diajarkan, melayani itu sesama semuanya tanpa terkecuali menyeluruh. Begitu pula tadi sudah disebutkan oleh Mas Angger, kebiasaan sudah dipupuk dari keluarga, bagaimana perbedaan-perbedaan di dalamnya sehingga bisa mengantisipasi tersebut. Sama, saya pun juga sebagai seorang muslim, dalam muslim pun juga sudah diajarkan bahwa jadilah muslim yang rahmatan lil alamin. Jadilah muslim yang membawa kedamaian bagi semesta, bagi alam. Dan tak lain halnya juga disebutkan bahwa di dalam Islam sendiri juga ada hablum minallah, wa hablum minan nas dan hablum minal alam. Yang kedua, mungkin yang saya ambil adalah yang kedua, karena hablum minan nas itu ada hubungan baik dengan Allah, itu sudah pasti. Tapi untuk sesama, hablum minan nas, sesama manusia, nah itu salah satunya dengan cara apa? Toleransi itu sendiri. Kita tidak hanya berbuat baik kepada sesama kita, tidak hanya kepada Tuhan, melakukan kewajiban untuk menaati aturan Tuhan, tidak hanya itu, tapi bagaimana kita berbuat baik juga ke sesama manusia. Mungkin itu. Wow, terima kasih atas masukan-masukan dan juga materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, kalau kultur shock sendiri yang pernah dialami Mas, mungkin ada kultur shock selama kuliah di kampus Unitama ini? Organisasi tentunya ada, tapi itu tidak membatasi saya untuk berinteraksi dengan kawan-kawan yang berlatar belakang beda dengan saya. Jadi kalau dari saya sendiri itu sebenarnya pengalaman dari kecil. Bahwasanya waktu kecil itu kan ada tayangan-tayangan edukasi seperti Si Bocah Petualang, yang dimana narasumbernya itu kan diambil dari berbagai daerah. Dari situ saya mulai tertarik dengan orang-orang yang berbeda dengan saya. Kayak dari berlatar belakang sukunya beda, terus kegiatannya beda, bahasanya beda. Sehingga waktu masuk ke Malang itu tidak terlalu menjadikan kultur shock yang terlalu amat sangat membebani. Justru saya lebih memilih berinteraksi dengan mereka daripada menghindari. Karena saya merasa saya juga butuh belajar dari mereka dan mereka juga butuh belajar dari saya. Jadi kayak simbiosis mutualisme, dan itu kan juga harusnya memang diterapkan sehingga tidak bahkan terjadi suatu perpecahan. Apalagi di lingkup kampus kita ini, ya betul yang dikatakan dari sampai mereka itu ada. Kalau kita mau belajar, disitulah kita bisa mencari pengalaman tanpa datang ke daerahnya. Itulah salah satu peluang yang memang harus dimanfaatkan bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Juruan Malang. Mungkin itu. Mungkin dari suster ada kultur shock. Suster kan sendiri dari notabene bukan dari Jawa nih, terus tiba-tiba datang ke Jawa, mungkin ada perbedaan antara kultur budaya sana dengan budaya sini, dan bagaimana sih suster menanggapi hal tersebut, menyikapi perbedaan tersebut? Baik, kalau dari saya untuk masuk ke daerah Jawa, itu bagi saya itu memang ada kekuatan sih, tetapi bukan berarti kekuatan itu membuat saya untuk tidak bisa berbaur dengan orang lain. Karena sebelumnya saya pernah tugas di
Papua, dan orang mengatakan bahwa Papua itu kayak gini waktu saya masih di Flores. Tetapi pada kenyataannya ketika saya berada di antara mereka, itu tidak seperti apa yang diceritakan oleh orang, khususnya pada cerita hal-hal yang buruk. Dan juga ketika saya masuk di Jawa, saya gimana ya, ada rasa, memang awalnya tentu ada rasa canggung untuk bergaul dengan anak-anak Jawa, apalagi di kampus Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Untuk teman-teman di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, itu kalau dilihat secara umurnya, itu antara saya dengan teman-teman mahasiswa itu, ya saya lebih kakak. Tetapi bahwa bukan berarti bahwa karena saya lebih kakak, jadi saya tidak bisa untuk bergaul dengan mereka. Dan justru saya bergaul dengan anak-anak Jawa itu banyak hal yang saya pelajari, banyak hal baik yang saya pelajari. Karena bagi saya, dimanapun saya berada, saya harus mampu belajar dari tempat tersebut. Karena dengan belajar dari tempat tersebut, saya bisa beradaptasi dengan orang lain, beradaptasi dengan budaya tersebut. Saya berada di Universitas Kanjuruhan Malang itu saya sangat bahagia dan bersyukur, karena khususnya di prodi saya, prodi pendidikan matematika, yang notabene-nya itu kalau dilihat itu kebanyakan rata-rata anak-anak Jawa dan juga rata-rata beragama Muslim. Tetapi bukan berarti bahwa itu sangat membebani saya. Memang pada awalnya saya agak berat ya untuk beradaptasi dengan teman-teman maupun para dosen. Tetapi seiring berjalannya waktu, dan juga saya secara pribadi, saya orangnya berelasi dengan siapa saja. Saya berelasi itu tanpa ada batas-batasnya. Karena saya sebagai orang biara, kami itu tidak ada batas untuk berteman, karena kami sendiri itu memang tidak menikah seumur hidup. Tetapi itu membuat saya untuk berelasi dengan siapa saja, antara baik perempuan maupun laki. Saya menganggap mereka adalah saudari-saudari saya, saudari kandung saya, yang adalah keluarga baru saya di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Terima kasih. Ya, berarti dapat kita tarik kesimpulan ya, bahwasanya jangan menutup diri kita untuk bersosialisasi dengan siapapun, dan juga saling menghargai merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya nih, implementasi multikultural yang baik itu yang seperti apa sih? Mungkin ada yang bisa dijelaskan? Masnya, implementasi yang baik. Satu, mungkin yang harus ditanamkan itu tidak lepas dari pembahasan kita, yaitu saling prakarya itu dilakukan, dicamkan dan benar-benar dilaksanakan. Yang namanya saling menghargai itu akan memunculkan rasa toleransi. Mungkin kalau implementasi yang baik ketika adanya perbedaan, itu perbedaan secara apapun, kita harus bisa, ketika kita sudah sadar akan yang namanya multikultural, itu bagaimana cara kita untuk dapat menyesuaikan, bukan orang lain yang menyesuaikan kepada diri, tapi kita yang harus menyesuaikan diri. Itu mungkin salah satu. Terus perbedaan pendapat itu jadi salah satu problem. Walaupun kita kelas jadi ketika ada yang sudah sadar, ada yang belum sadar, tapi yang sudah sadar ini masih ego akan diri. Itu juga yang membuat bukan antara sadar dan tidak sadar lagi akan adanya toleransi, tapi ego mereka yang membuat itu menjadi terjadi. Toleransi itu baik, terima kasih.
Jadi dapat ditarik kesimpulan dari seluruh apa yang disampaikan oleh narasumber-narasumber yang Masya Allah ini, itu untuk mewujudkan multikultural kita harus toleransi, menghargai satu sama lain, tidak menutup diri, dan juga bisa membaur sama kita dan tidak menunggu mereka menyapa kita atau kita menyapa mereka duluan. Jadi kita itu sama-sama saling mengerti, seperti itu. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih kepada narasumber semuanya. Mungkin kita beri applause untuk kita semua. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.